ajaib yang namanya ibadah mengeluarkan uang atau bersedekah atau zakat ini ibadah yang ajaib. Satu-satunya di antara rukun Islam yang bernilai sosial ya. Yang lainnya kan vertikal semua. Syahadat, sholat, puasa, haji. Ya kan? Nilai unsur-unsur bermasyarakatnya kan kurang, bahkan mungkin hampir tidak nampak. Haji mungkin ada nampak ya. Karena kita bersama ada lain-lain lah ya. Berkumpul. Bisa jadi kita marah-marahan kalau nggak sabar ya. Tapi zakat ini lain daripada yang lain. Padahal subhanallah. Rasulullah sallallahu ajaib. Bayangkan kita mengeluarkan uang, tapi uang bertambah. Kan nggak masuk akal ya. Harusnya kalau uang keluar, ya berkurang uangnya. Ini nggak bertambah. Mana qasamalun min sadaqatin, kan begitu. Tidak berkurang kata Nabi. Sedikit pun uang lantaran sedekah. Nggak berkurang. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Ketika kita bernafkah, Allah tambahkan uangnya. Bukan menabung. Itu kan cara kapitalis dia. Mau kaya, menabunglah. Kalau cara Islam tidak. Mau kaya, bersedekahlah. Luar biasa. Enggak masuk akal kok bisa. Justru kalau Anda ingin uang Anda datang secara ajaib, secara tidak masuk akal, datang dari segala penjuru, lakukan hal ajaib ini, yang satu ini. Bersedekah. Memang tidak masuk akal, kasat mata tidak masuk akal. Tapi justru itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kekaramahannya, keajaiban kepadamu dengan cara ayo lakukan hal yang ajaib ini. Keluarkan uangmu, akan kutambah uangmu. Jangankan umat Islam ya. Saya pernah membaca dan bisa dicari silahkan. Dan ternyata pengakuan orang-orang non-muslim sendiri ampuh yang namanya memberi itu. Banyak tokoh-tokoh di luar sana yang non-muslim menceritakan pengalaman-pengalamannya, kan motivator di luar Islam kan banyak juga. Tidak sedikit, mungkin banyak, sudah kebanyakan mungkin. Rata-rata motivator yang memberikan tips sukses dan kaya raya, hampir semuanya walaupun non-muslim menceritakan pengalamannya banyak memberi. Mungkin bahasa mereka bukan bersedekah, tapi apa mungkin ya? Menderma kali ya. Banyak memberi. Artinya anugerah keajaiban yang satu ini berlaku untuk non-muslim juga. Bukan hanya muslim, tapi lebih-lebih muslim. Kan fungsi Allah beri uang kepada kita sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Gak kelihatan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Oh di atas, alhamdulillah. Fungsi Allah berikan uang sebetulnya memang untuk diberikan kepada orang lain. Ya kan dalam Al-Quran sudah banyak sekali. Anfiqu mimma razaqnakum, keluarkan dari apa yang engkau beri. Apa yang aku beri keluarkan dong. Memang itu fungsinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keluarkan. Itu fungsinya. Soal belanja dan lain-lain itu nomor sekian. Nomor satu, berikan kepada yang berhak atau yang berhajat. Apabila kita memfungsikan uang itu sebagaimana dari Allah, sebagaimana mestinya, Allah kasih terus. Kenapa? Karena kita fungsikan sebagaimana mestinya. Ya misalnya saya kasih pakaian. Saya kasih pakaian orang. Ini jubah atau kaos. Dipakai ngepel. Kan malas saya kasih lagi ya. Ini orang kapok saya kasih baju. Padahal saya kasih untuk dipakai gitu. Malah dipakai ngepel. Tapi kalau saya kasih dipakai. Besok saya kasih lagi, dipakai lagi. Kan saya senang lihatnya. Saya kasih laptop. Dipakai ini. Apa namanya? Alas potong bawang. Ayolah. Nyesel saya kasih dia. Tapi kalau dipakai, tahu-tahu rusak, saya belikan lagi.
Ya karena difungsikan gitu, dipakai. Saya kasih mobil, dipakai jalan-jalan, kan senang saya. Ada rezeki lagi, saya kasih mobil lain. Atau mobilnya lemah, saya kasih mobil lagi. Tapi kalau saya kasih mobil, dipakai jadi kandang ayam misalnya, ya Allah ayam doang isinya. Kan menyesal saya kasih dan kapok saya kasih lagi. Karena disalahgunakan. Kok dipakai kandang ayam, saya kasih mobil bukan untuk ini. Itu contoh sederhana untuk memudahkan pemahaman saja. Allah Subhanahu wa taala ngasih uang untuk apa? Kita kasih kepada orang lain. Allah sudah targetnya itu, tujuannya itu ngasih kita uang. Ternyata malah dipakai belanja poya-poya atau enggak dikasih lagi deh sama Allah. Karena disalahgunakan. Makanya jangan heran orang yang banyak bersedekah enggak kurang-kurang rezekinya. Allah kasih terus, ini dipakai, ini senang saya kasih dia. Dipakai sebagaimana fungsi aslinya. Ayo buka sejarah, Sirah Nabawiyah, kitab apa saja judulnya, saya tantang. Tentang sejarah Rasulullah SAW. Ada enggak yang menyebutkan beliau itu kaya? Ini untuk menepis, ada mungkin orang mengatakan, aduh saya kan orang miskin, bukannya enggak mau bersedekah, enggak ada uang saya. Banyak kebutuhan, belum beli pampers, belum beli ini, belum istri saya pesan ini pesan itu. Miskin? Iya, kalau saya kaya saya akan bersedekah banyak, tapi kan saya orang miskin. Mungkin saya yang butuh sedekah ini. Itu alasan aja itu. Kenapa? Nah, tadi saya katakan coba buka sejarah, buka sirah, buka hadis-hadis, buka semua riwayat, ada enggak menceritakan Rasulullah itu kaya? Yang ada justru dan banyak sekali menyebutkan Rasulullah itu miskin, bahkan fakir. Ya, kan sampai 2 batu diikat di perut beliau, tidur di atas tikar saja. Sampai ada sahabat mengatakan, masa raja-raja itu tidur di atas tempat yang empuk, sedangkan engkau, padahal engkau khairu khalqillah, semulia-mulia makhluk. Sampai sahabat pun sedih melihatnya gitu. Banyak riwayat-riwayat, kisah-kisah Nabi yang menunjukkan kemiskinannya, kemiskinan beliau. Malah kalau tidak salah ada salah satu doa yang beliau panjatkan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Malah berharap beliau miskin. Dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku juga nanti kelak bersama orang-orang miskin. Miskin beliau itu, fakir bahkan. Fakir itu kan lebih buruk daripada keadaannya daripada miskin. Tetapi di waktu yang sama buka lagi sirah. Pernah enggak Nabi tidak memberi? Malah paling dermawan. Ayo. Ya tadi miskin, tapi tidak pernah tidak memberi. Dan tidak pernah menolak permintaan siapapun pengemis yang datang. Pasti dikasih. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal miskin. Hikmah luar biasa. Supaya enggak ada alasan untuk tidak bersedekah itu. Ayo, pernah enggak kita ikat perut dengan batu? Enggak pernah, saya yakin. Semiskin-miskin kita lah. Makan aja kita ya, makan banyak, kangkung apapun jadi, tapi kan banyak. Seberai pun jadi kadang-kadang. Insyaallah tabarakallah. Jadi lapar ya. Tapi malas kita mikir-mikir kita bersedekah. Rasulullah SAW malah di bulan suci Ramadan kan lebih-lebih seperti karrihil mursalah, dalam riwayat kan disebutkan seperti angin kencang, jadi kencang sekali bersedekahnya. Padahal miskin loh. Gimana memecahkan ini? Ayo, kan miskin. Kalau misalnya kita munculkan pertanyaan, kan Nabi miskin ya Ustaz misalnya. Kenapa kok banyak bersedekah? Kan Nabi miskin, dari mana sedekahnya? Itu kan pertanyaan unik juga. Subhanallah. Sebenarnya miskin di sini karena kebanyakan kita, umumnya kita menafsirkan kaya itu nampak dengan harta miliknya. Ada mobilnya, ada tempat, banyaklah. Padahal tidak mesti demikian.
Bisa saja punya, tapi tidak dipakai untuk diri sendiri, dipakai untuk orang lain. Tapi karena dia dipakai, karena jadi disitulah Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, ini loh fungsi yang sesungguhnya. Saya gak kekurangan uang sesungguhnya. Seakan-akan loh Nabi ingin berkata demikian. Saya itu tidak kekurangan uang, cuma saya pakai sebagaimana fungsi utamanya, sehingga nggak nampak. Saya bisa beli makanan, tapi nanti itu nomor sekian itu, selama saya masih bisa bertahan hidup dengan batu pun jadi. Saya berikan. Dan karena saya memberi terus, Allah kasih terus. Dan karena Allah kasih terus, maka saya bersedekah terus. Kan sebenarnya logik juga pada akhirnya, masuk akal juga. Walaupun dengan cara Allah, ajaibnya lagi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya. Apa dalam Al-Qur'an? Inna sa'yakum lasyatta, surat Al-Lail. Sesungguhnya usaha kalian berbagai macam, ada yang bos minyak, ada yang sapi, ada yang inna sa'yakum lasyatta. Banyak usaha kalian. Saya tahu kata Allah. Sibuk kalian cari duit, saya tahu. Sibuk kalian bagaimana memikirkan bisnisnya naik, saya tahu. Dan bisnis kalian macam-macam, banyak sekali, beraneka ragam, saya tahu. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi ini tipsnya dari saya, kalau mau tahu, kalau mau terima, dari yang maha memberi rezeki sendiri loh. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Ini tipsnya, barang siapa memberi, mengeluarkan hasil bisnisnya itu, kalau mau bisnisnya naik, a'ta wattaqa, dan yang tidak kalah penting ya halal lah usahanya. Kan bertakwa di situ maksudnya usahanya juga halal loh, jangan lupa. Jangan yang penting kan saya sedekahkan, mau haram ya, nggak boleh begitu. Karena anfiqu min thayyibati ma kasabtum, kan gitu dalam Al-Qur'an. Nafkahkanlah dari yang terbaik dari hasil usahamu yang halal-halal. Fa amma man a'ta beri wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini juga penting, ini syarat. Dia memberi dan percaya, yakin Allah Maha membalasnya. Bukan memberi, ini penting sekali. Jangan memberi, aduh uang saya habis. Itu nggak jadi, itu nanti dibalas sama Allah. Itu kan termasuk tamanni juga, termasuk wujud atau bentuk ketidakikhlasan juga itu namanya. Buka dompet ada cuma 2 lembar, satu sama-sama merah lah. Ada yang minta, aduh gimana ini, kenapa mana 2.000 itu, coba katanya kan. Itu secara tidak sadar dia ragu sama Allah. Bahaya itu sebenarnya, sepele tapi berbahaya sama akidahnya. Segitu ragunya sama Allah, itu menggantikan, padahal yang anda ragukan itulah fungsi Allah kasih kamu uang sebenarnya. Kasih dua-duanya, kasih, bila perlu sama dompetnya. Iya betul. Tapi naik kaji. Ayo dalam surat apa ya, Al-Ankabut tidak salah. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim, kan begitu. Coba lihat betapa banyak binatang, kata Allah ini, coba mengingatkan kepada ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak, bukan betapa banyak lagi, mungkin semuanya binatang itu la tahmilu rizqaha, tidak ada satupun binatang yang kita temukan membawa rizkinya, ditenteng kemana-mana, tidak ada. Ada nggak binatang bawa tas? Bawa tas ransel? Ada nggak cicak bawa tas ransel? Nggak ada. Ada nggak anjing di rumahnya ada kulkas, tempat penyimpanan makanan, freezer? Nggak ada. Subhanallah. Ada nggak kucing bawa dompet kemana-mana? Ada nggak burung punya simpanan uang di bank? Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqah. Tidak ada binatang yang
membawa rezekinya kemana-mana, bawa ada dompetnya disimpan ataupun tidak ada binatang yang menyimpan rezekinya di mana-mana. Allah yarzuquha. Allah yang menjamin rezekinya sudah. Apa maksud Allah di situ? Binatang tidak perlu repot. Dan saya kasih, masa kalian wahai manusia yang aku sendiri katakan, walaqad karramna bani Adam, telah aku muliakan anak Adam. Masa yang aku lebih muliakan tidak aku kasih? Masalahnya kalian ini, ya itulah seakan-akan lah. Allah mengatakan, kalian ini kok, meragukan saya, tidak taat sama saya, ragu mentaati perintah saya, anjuran saya. Kan saya jadi ilpil ngasih kalian, jadi segitulah seakan-akan. Binatang ini Masya Allah, padahal binatang saya itu kalau kita berbicara materi ya, belum kita berbicara tadi penyucian. Sehingga zakat ini ampuh zahir dan batin. Secara zahir, dawu mardhakum bisadaqah, yang sakit menjadi ringan penyakitnya. Secara zahir, memanjangkan umur juga, dapat memanjangkan usia, dapat memurahkan rezeki, dapat menolak bala. Inna sadaqata, hadis Nabi, tasuddu sab'ina baban min abwabis su', dalam riwayat min abwabis syarr. Sesungguhnya sedekah itu mencegah atau menutup 70 pintu bala. 70 pintu keburukan itu ditutup oleh sedekah. Jadi di dunia secara materi aman dengan sedekah itu. Belum berbicara akhiratnya loh. Belum berbicara secara batinnya, ketenangan kita dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Munafiqun saja, suratnya saja surat orang-orang munafik, Al-Munafiqun. Di akhir-akhir kalau tidak salah. Itu diceritakan penyesalan orang, banyak orang menyesal setelah meninggal. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah dan dijauhkan dari penyesalan. Banyak orang menyesal setelah mati itu. Dan rata-rata minta dihidupkan kembali. Lucunya, rata-rata minta dihidupkan sebentar, gak lama. Jarang yang minta, kembalikan saya 2 tahun lah, kasih saya kesempatan ya Allah. Gak ada yang gitu. Rata-rata minta 2 menit saja, semenit saja. Padahal dipikir ngapain lu semenit gitu kan. Emang bisa menebus dosa ente yang banyak sekali dengan 2 menit itu? Ternyata bisa. Tapi kita taunya, sadarnya setelah meninggal. Makanya dalam Al-Quran diceritakan, sudah Allah ceritakan lagi. Harusnya kita sangat engah, sadar, tapi innalillahi. Apa kata Allah? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Terus fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, keluarkan dari apa yang aku kasih sebelum terlambat datang kematian kepadamu, datang ajalmu menjemput. Lalu kamu mengatakan, ya Allah kembalikan saya ke dunia 2 detik saja, 1,5 menit saja, ajalin qarib. Ngapain itu tidak? Fa'as-saddaqa, saya mau bersedekah saja. Kenapa itu mintanya, itu requestnya, itu rencananya gitu, kalau jadi dikembaliin ya. Karena dia tahu dengan sedekah itu luar biasa cukup. Wa akum minas salihin, dengan sedekah itu sudah menjadi min ibadillahis salihin. Coba dengan sedekah. Nah, itu kan